Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, yang balas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan selalu mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan ridhonya sehingga pada kali ini saya dan Anda sekalian diberi keadaan yang sehat walafiat tanpa adanya halangan suatu apapun. Selawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama alul baitnya, juga pada dosen-dosen kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Pepatah sempat mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenankanlah saya memperkenalkan diri sebelum menjelaskan pemaparan materi pada berikut ini. Saya Agung Prasetyo, saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri, kelas 2D, dengan nomor NIM 933504720. Jadi saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang materi yang telah saya pelajari sebelumnya, yaitu mengenai ta'rif, di mana tugas ini saya kerjakan sebagai pemenuhan tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah ilmu mantik. Jadi langsung saja ke dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu apa sih itu ta'rif? Jadi dalam pengertiannya secara etimologi, ta'rif itu dapat diartikan sebagai pengertian atau batasan sesuatu. Namun secara harfiah, ta'rif dapat diartikan sebagai berarti pengenalan, pengertian, penjelasan atau definisi. Dan secara terminologi, ta'rif itu dapat diartikan sebagai teknik untuk menjelaskan suatu objek agar seseorang memiliki konsepsi yang tepat. Dalam sebagian bab seperti tasawur ta'rif juga dikenal dengan qaul syarih yang bertujuan untuk memberikan konsepsi atau gambaran yang sempurna agar seseorang tidak keliru pada saat berkomunikasi. Ta'rif juga disebut sebagai qaul al-syarih atau ungkapan yang menjelaskan. Dengan demikian, ta'rif itu menyangkut adanya sesuatu yang dijelaskan, penjelasannya itu sendiri, bahkan cara menjelaskannya. Dan itu menjadi alasan kenapa ta'rif disebut sebagai puncak dari konsepsi atau tasyawur. Sebab seseorang dikatakan benar-benar memiliki konsepsi yang sempurna manakala ia mampu melihat jins ya, bukan jin, melihat jins dan fasl dari objek yang ia gambarkan, atau dengan kata lain mampu mendefinisikannya atau mengartikannya. Nah, sedangkan menurut istilah atau ahli logika dalam mantik, ta'rif atau definisi itu adalah teknik menjelaskan sesuatu yang dijelaskan untuk diperoleh suatu pemahaman secara jelas dan terang, baik dengan menggunakan tulisan maupun secara lisan. Dan dalam ilmu mantik dikenal juga dengan sebutan qaul syarih seperti yang saya jelaskan di atas ya, sama berarti. Dalam bahasa Indonesia ini, ta'rif tersebut dapat diungkapkan sebagai perbatasan dan definisi. Bahkan dalam Al-Jurzani menjelaskan pengertian ta'rif itu sebagai berikut ini ya. Jadi ta'rif itu dalam Al-Jurzani diartikan sebagai penjelasan tentang penuturan sesuatu yang dengan mengetahuinya maka akan melahirkan suatu pengetahuan yang lain. Ta'rif itu juga disebut al-had. Apa sih al-had? Jadi al-had itu kalimat yang menunjukkan hakikat sesuatu. Jadi langsung saja ke dalam pembahasan yang kedua. Jadi ta'rif ini dibedakan menjadi dua. Namun dalam dua macam ini masih ada lagi pembagiannya. Dan ada ta'rif had, namun ada dua jenis had, yaitu had tam sama had nakis. Dan ada juga ta'rif rasm. Rasm juga dibedakan lagi menjadi dua. Ada yang rasm sempurna dan ada juga yang nakis atau tidak sempurna. Jadi yang pertama
takrif had. Jadi takrif ini seperti yang saya jelaskan tadi ada dua macam ya, takrif had sama takrif rasm. Dan keduanya ini dapat dibedakan sebenarnya. Jadi takrif had itu atau takrif esensial dan takrif rasm atau definisi aksidental. Jika penjelasannya diferensial atau fasl menggunakan esensial dalam menjelaskan sesuatu objek, maka itu dapat disebut sebagai takrif had. Namun jika penjelasannya atau diferensianya menggunakan aksiden, maka ia bisa dikategorikan sebagai takrif rasm. Oke, langsung saja ke takrif had. Jadi secara etimologis, takrif had ini artinya mencegah. Karena takrif model had ini mencegah masuknya selain perkara yang ditakrifi. Jadi takrif had ini dibagi lagi menjadi dua seperti yang saya paparkan tadi. Takrif had ada takrif had tam yang sempurna, dan yang kedua ada takrif had nakis. Takrif had tam ini didefinisikan sebagai sesuatu dengan menggunakan jenis qorib dan fasl qorib. Karena apabila jenis qorib diakhirkan dari fasl qorib, maka tergolong had nakis atau sempurna. Dan yang kedua ini takrif had nakis atau tidak sempurna. Jadi didefinisikan sebagai sesuatu yang menggunakan jenis bait dan qorib atau hanya jenis qoribnya saja. Disebutkan dengan nakis karena ada sebagian perkara yang keluar dari had, di mana had ini dianggap merupakan salah satu cacat dalam sebuah had. Maka dari itu had ini disebut dengan had yang tidak sempurna. Contoh penggunaan fasl qorib saja ini seperti ini ya. Manusia adalah sesuatu yang berpikir. Ini adalah fasl qorib. Dan contoh fasl qorib bersamaan dengan jenis bait itu seperti berikut ini. Manusia adalah materi yang berpikir. Ini jenis bait dan jenis fasl qorib. Dua takrif tersebut secara substansi bersifat umum ya. Secara substansi bersifat umum karena mencakup zat malaikat, namun dalam hal ini malaikat bukanlah golongan manusia. Sehingga takrif di atas tidak mampu mencegah keluarnya zat malaikat. Seperti itu. Termasuk adalah definisi menggunakan fasl bait bersama dengan fasl qorib. Contohnya manusia adalah materi yang berpikir. Itu terdapat jenis bait dan fasl qoribnya. Oke, jenis takrif yang kedua adalah jenis takrif rasm. Dan jenis takrif rasm juga dibedakan lagi menjadi dua. Ada rasm yang sempurna dan ada juga yang nakis atau tidak sempurna. Jadi takrif rasm ini secara etimologis memiliki arti bekas atau pengaruh atau bisa disebut sebagai atsar. Karena dalam takrif model rasm terdapat khas yang merupakan petunjuk dan hakikat. Dalam pembagiannya takrif rasm ini juga dapat dibedakan ya. Takrif rasm antara yang sempurna, aksidental sempurna, sama yang nakis yang tidak sempurna. Jadi jika definisinya tersusun dari genus dekat dan diferensianya diambil dari aksiden khusus atau khas maupun aksiden umum, maka ia disebut sebagai rasm tam atau yang sempurna. Namun jika definisinya tersusun dari genus jauh atau jenis bait atau hanya menyebutkan diferensi saja, maka ia dinamakan sebagai rasm nakis atau yang tidak sempurna. Jadi demikian tadi adalah cara membedakan antara rasm nakis sama rasm tam atau yang sempurna dan nakis yang tidak sempurna. Dan berikutnya rasm yang tam atau yang sempurna merupakan suatu dengan menggunakan jenis qorib yang khas yang bersifat umum atau syamilah dan melekat. Jadi dalam hal ini disyaratkan jenis qorib didahulukan dari khas
Karena apabila jenis gharib diakhirkan dari jenis khas, maka tergolong ke dalam ras menakis atau yang tidak sempurna. Contohnya seperti manusia adalah hewan yang bisa tertawa. Jadi ini terdapat jenis gharib dan khas. Dan selanjutnya ras menakis atau yang tidak sempurna. Dapat didefinisikan sebagai sesuatu menggunakan khasnya saja. Khas saja atau khas bersama jenis bait. Contohnya penggunaan khas saja ya. Seperti manusia adalah sesuatu yang bisa tertawa. Ini adalah khasnya saja. Dan contoh penggunaan khas bersama jenis bait adalah manusia adalah materi yang bisa tertawa. Ini jenis bait dan khas. Selanjutnya lafzi atau definisi nominalis. Lafzi ini adalah mendefinisikan sebagai sebuah lafaz menggunakan lafaz lain yang semakna dan menurut pendengar atau sami dianggap lebih dikenal, atau suatu mu'araf yang didefinisikan dengan menggunakan kata muradif atau sinonim dalam bahasa Indonesia yang lebih jelas dari mu'araf. Contohnya seperti menjelaskan pengertian rumah dengan kata gria. Jadi kata itu diganti dengan kata yang secara otomatis itu mengarah atau mengacu ke dalam kalimat yang dituju pada kata utama. Seperti menjelaskan pengertian rumah tapi diganti dengan kata gria, seperti itu. Seperti lagi kata patung bisa diganti dengan arca, lautan bisa diganti dengan bahtera, seperti itu. Jadi selanjutnya ini ada catatan. Takrif yang menggunakan fasl atau khas saja tanpa disertai lafaz. Jadi takrif yang menggunakan fasl atau khas saja tanpa disertai lafaz lain adalah menurut pendapat ulama yang memperbolehkan pendefinisiannya sesuai menggunakan lafaz mufrad atau kata tunggal. Versi lain sebagaimana Imam Al-Zarkashi mengatakan bahwa mendefinisikan sesuatu dengan lafaz menurut tidak diperbolehkan. Selanjutnya ada syarat-syarat takrif. Jadi takrif ini ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama itu takrif harus jami'. Artinya istilah lain untuk itu ialah mutarid munakis. Maksudnya takrif itu tidak boleh lebih umum atau lebih khusus dari yang ditakrifkan. Contohnya takrif yang lebih umum itu seperti manusia adalah hewan. Dan yang lebih khusus, manusia adalah hewan yang bisa membaca, menulis, bahkan bisa tertawa. Seperti itu. Dan yang takrif yang sesuai, manusia adalah hewan yang bisa berpikir atau bisa berkata-kata. Yang kedua, syarat yang kedua, ada takrif harus lebih jelas dari yang ditakrifkan. Maksudnya takrif ini tidak boleh samar-samar atau lebih samar dari yang ditakrifkan. Sebagai contoh, buah kelapa adalah buah sebesar kepala bulat, berbungkus kulit keras, berjuntai di pohonnya, dan berisi santan yang bisa dijadikan minyak untuk menggoreng pisang. Tentu ini artinya sangat bertumpuk, jadi menimbulkan kesamar-samaran definisi seperti itu ya. Dan yang selanjutnya ada takrif harus sama pengertiannya dengan yang ditakrifkan. Jadi tidaklah benar takrif. Seperti contoh, rokok adalah asap yang mengepul dari mulut ke udara dan berbau memabukkan. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang keempat, takrif tidak boleh berputar-putar atau mendaur-daur. Contohnya, ilmu adalah pengetahuan di dalam otak. Itu sebenarnya artinya berputar. Jadi tidak diperbolehkan untuk takrif, untuk syarat takrif ya. Selanjutnya lagi, manusia adalah orang dan orang adalah manusia. Manusia adalah orang dan orang adalah manusia. Itu juga memiliki arti yang mendaur. Jadi tidak merupakan maksudnya tidak boleh dalam takrif seperti itu. Selanjutnya bukan yang terakhir, masih ada satu lagi.
Yang kelima itu takrif tidak boleh memakai kata-kata majas atau kata-kata kiasan atau metaforik, kata-kata metaforik. Seperti contoh, pahlawan adalah singa yang gugur. Singa yang gugur itu merujuknya pada pahlawan dan itu merupakan kata kiasan. Ilmu adalah lautan memulihkan kehausan. Seperti itu juga merupakan kata-kata kiasan atau metaforik. Dan yang terakhir itu takrif tidak boleh menggunakan kata-kata musyarat atau mempunyai lebih dari satu arti. Seperti contoh, arloji adalah pukul yang dipakai di tangan. Itu sangat sulit untuk dipahami ya. Jadi alasannya ada syarat itu memang agar sesuatu yang ditakrifkan itu dapat dipahami dengan jelas. Jadi setelah tadi saya paparkan sedikit materi, mungkin memang banyak sekali kesalahan atau mungkin materi saya juga kurang. Jadi dapat saya simpulkan dari sedikit pemaparan tadi bahwa takrif ini secara etimologisnya tadi, takrif ini merupakan pengertian atau batasan ya. Ini bersifat global, maksudnya bersifat umum saja ya. Berarti pengertian takrif itu adalah sebuah pengertian atau batasan sesuatu. Takrif itu juga disebut sebagai qaul al-syarih atau ungkapan yang menjelaskan atau al-had. Atau kalimat yang al-had itu kalimat yang menunjukkan hakikat sesuatu. Sedangkan takrif mantiki adalah teknik menerangkan baik yang tulisan maupun lisan yang dengan diperoleh Sedangkan takrif mantiki tadi adalah teknik menerangkan baik dengan tulisan maupun lisan yang dengannya diperoleh secara jelas tentang sesuatu yang diterangkan atau diperkenalkannya. Dan takrif ini dibagi menjadi 3. Tadi saya pada awal video tadi menjelaskan ada 2. Ternyata ada 3. Mohon maaf tadi karena sangat gugup, jadi saya salah menyebutkan. Ada 3 takrif itu. Takrif had, di mana takrif had itu dibagi ada 2, sempurna dan tidak sempurna. Takrif rasm yang dibagi ada 2 lagi, takrif rasm tam yang sempurna, dan ada juga nakis yang tidak sempurna. Dan yang terakhir itu ada takrif lafzi atau definisi nominalis seperti tadi ya. Tadi saya sebutnya cuma 2, mohon maaf. Jadi syarat-syarat takrif itu ada 6. Yang pertama harus jami'-jami'. Yang kedua harus lebih jelas dari yang ditakrifkan. Yang ketiga harus sama pengertiannya dengan yang ditakrifkan. Yang keempat tidak berputar-putar atau mendaur tadi. Yang kelima bebas dari penggunaan kata majasi atau metaforik tadi. Dan yang terakhir kata yang mengandung banyak makna atau bertumpuk, seperti itu. Jadi demikian sedikit presentasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mungkin masih banyak sekali kekurangan bahkan kesalahan dalam penyampaian maupun penyusunan materi saya. Dan saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.